Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Idealis FJR. Perkenalkan, saya Idealis Warubu, mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sosiologi pedesaan, khususnya pada aspek kultural masyarakat desa. Video ini merupakan salah satu bentuk tugas atau pengganti dari ujian tengah semester yang diberikan oleh Mineromi Mesra SPD MPD. Dan sebelum kita lanjut, saya minta kepada teman-teman semua untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Nah, dalam hal untuk memulai materi sosiologi pedesaan ini, khususnya pada aspek kultural masyarakat, pertama-tama sekali kita harus mengetahui apa pengertian dari pedesaan. Di sini dikatakan bahwa desa adalah pemukiman manusia di luar kota yang penduduknya berjiwa agraris. Maksudnya adalah masyarakat atau sekumpulan orang yang wilayahnya jauh dari perkotaan dan bersifat agraris, atau dalam kata lain, kehidupan mereka tersebut yang notabene-nya lebih tergantung pada sistem pertanian atau perkebunan. Nah, suatu pedesaan masih sulit untuk berkembang. Bukannya mereka tidak mau berkembang, tapi suatu hal yang baru terkadang bertentangan dengan apa yang leluhur mereka ajarkan. Karena itu mereka, masyarakat pedesaan, sangat tertutup dengan hal-hal yang baru. Nah, artinya di sini masyarakat desa memiliki ciri-ciri bahwa sulit untuk berkembang. Bukannya tidak mau berkembang, tetapi karena didorong tadi adanya hal-hal yang harus dijaga, atau mereka menjaga kebudayaan atau kebiasaan dari leluhur mereka atau nenek moyang mereka. Nah, kemudian setelah kita mengetahui itu, kita akan masuk pada ciri-ciri masyarakat desa. Nah, ciri-ciri masyarakat desa yang pertama itu afektivitas. Ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang atau cinta. Nah, jika kita melihat sesuai dengan realitas sekarang yang terjadi di masyarakat desa, yang saya lihat juga dan saya alami, bahwa masyarakat desa tingkat kepeduliannya atau tingkat kasih sayang dan cintanya terhadap misalnya dalam keluarga itu lebih tinggi daripada masyarakat yang ada di perkotaan. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah orientasi kolektif. Sifat ini merupakan konsekuensi dari afektivitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan. Nah, tidak hanya dalam hal rasa kasih sayang yang lebih tinggi, tetapi juga pada masyarakat desa ini memiliki ciri di mana mereka lebih mementingkan kebersamaan. Artinya dalam tanda kutip, mereka tidak akan pernah egois, berbeda dengan masyarakat kota pada umumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah partikularisme. Pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Nah, tentunya di masyarakat pedesaan yang kita lihat ataupun yang benar ada pada saat ini, bahwa dalam masyarakat desa itu memiliki suatu tempat-tempat yang pemberlakuannya dalam daerah tersebut atau wilayah tersebut secara khusus, karena mungkin disebabkan oleh beberapa faktor tadi, seperti dari kebudayaan atau leluhur-leluhur mereka. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah askripsi, yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau Nah, yang terakhir yaitu kekabaran atau diffusiveness, yaitu sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Setelah kita mengetahui apa sih pengertian dan juga ciri-ciri dari masyarakat desa, sekarang kita akan masuk pada aspek kultural masyarakat desa. Nah, yang pertama yaitu aspek kultural masyarakat desa itu pada aspek kebudayaannya. Nah, di sini kita ketahui bahwa kebudayaan adalah suatu yang berwujud berupa alat dan berbagai teknologi untuk keperluan hidup manusia, tata nilai dan berbagai aturan tertib sosial untuk menjaga keberlangsungan sistem
yang ada baik ekonomi, sistem sosial, dan berbagai sisi kehidupan manusia lainnya. Nah, kebudayaan seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kebudayaan itu adalah suatu kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh leluhur mereka atau nenek moyang mereka. Baik itu peralatan, baik itu pun adat istiadat, sistem ekonominya, dan sistem sosialnya. Maka nanti di sini kita akan bahas satu persatu, di mana pada kebudayaannya yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu sistem kepercayaannya. Nah, sesuai dengan yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat yang pernah saya alami, bahwa di masyarakat desa itu kepercayaannya mereka mengikuti dari apa yang budaya atau apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, seperti misalnya dalam hal beragama. Nah, kepercayaan-kepercayaan tersebut mereka melanjutkan dari kepercayaan nenek moyang yang telah diwariskan kepada mereka. Kemudian sistem organisasi kemasyarakatan. Biasanya sistem organisasi kemasyarakatan ini biasanya lebih banyak kita dapatkan dalam masyarakat desa. Kenapa? Karena sesuai dengan yang telah kita lihat tadi, ciri-ciri masyarakat desa, mereka memiliki sifat atau rasa kepedulian yang tinggi. Jadi dalam hal organisasi kemasyarakatan ini mereka lebih aktif. Kemudian itu sistem pengetahuannya. Nah, sistem pengetahuan yang kita ketahui tadi, biasanya masyarakat desa ini tidak begitu terbuka terhadap perubahan-perubahan. Tetapi kalau sistem pengetahuan, jika memang itu pengetahuan mereka anggap baik untuk perkembangan masyarakat maupun individu mereka, maka selagi itu tidak melanggar dari budaya-budaya mereka, maka mereka akan Nah, kemudian itu 4 bahasa. Nah, bahasa tentu kita ketahui bahwa dalam suatu daerah kebudayaan mengenai bahasa itu pastinya memang ciri-ciri dari masyarakat desa ya. Karena masyarakat desa lebih mementingkan budaya-budaya mereka daripada perkembangan-perkembangan yang ada, yang mereka anggap bahwa jika nanti perkembangan itu ada, maka itu akan mengikis atau menghilangkan dari kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, kemudian kesenian. Tidak jauh beda dengan bahasa juga, bahwa kesenian-kesenian yang ada dalam masyarakat desa itu adalah misalnya dalam hal, saya contohkan misalnya dalam masyarakat Jawa. Nah, kesenian-kesenian yang ada dalam masyarakat Jawa itu adalah seperti misalnya melestarikan batik. Nah, itu merupakan contoh khas dari masyarakat desa. Mereka sangat melestarikan budaya-budaya mereka, khususnya pada. Nah, yang berikutnya itu sistem mata pencaharian hidup. Nah, biasanya pada masyarakat desa sistem mata pencaharian hidup itu sangat banyak ya. Misalnya dalam pertanian, perkebunan, nelayan. Nah, yang berikutnya adalah sistem teknologi. Biasanya sistem teknologi yang pernah saya lihat di dalam masyarakat yaitu sistem teknologinya tidak semua atau hal dari teknologi yang ada di masyarakat perkotaan mereka ambil, tetapi menurut saya masyarakat desa lebih mementingkan jika teknologi itu penting untuk diambil atau dikembangkan, maka mereka akan mengembangkannya. Tetapi selagi itu tidak baik atau memperburuk keadaan, maka mereka juga memperhatikan sehingga nanti tidak berefek pada kebudayaan mereka. Nah, aspek kedua yang menjadi kultur masyarakat desa adalah kebudayaan tradisional masyarakat desa. Nah, di sini konsep tradisional masyarakat desa mengacu pada gambaran tentang cara hidup masyarakat desa yang hidupnya masih tergantung pada alam. Nah, artinya di sini konsep kultur ini adalah mengacu melihat atau menilai masyarakat apakah kehidupannya tergantung pada tentang cara hidup, apakah hidupnya masih tergantung pada alam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang masyarakat desa memang sebagian besar hidupnya tergantung pada alam. Nah, yang pertama sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian. Nah, aspek yang pertama ini menilai jika
kehidupan masyarakat tersebut masih tergantung pada pertanian, berarti itu merupakan salah satu kultur yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemudian tingkat teknologi mereka. Nah, masyarakat pedesaan yang saya lihat saat ini bahwa teknologi yang ada dalam masyarakat tersebut masih kurang berkembang atau tidak seperti yang ada dalam masyarakat kota. Kemudian yaitu sistem produksi yang diharapkan. Nah, selain juga dari teknologi maupun tadi ketergantungan mereka terhadap pertanian, sistem produksi yang ada dalam masyarakat desa juga dinilai apakah mereka dapat memproduksi barang yang standar. Yang ketiga yaitu aspek kultural yang lain. Yang pertama yaitu adat istiadat. Adat istiadat biasanya dalam masyarakat desa menjadi salah satu kultural atau suatu fenomena yang ada dalam masyarakat, bahwa setiap masyarakat desa tersebut memiliki adat istiadatnya masing-masing. Kemudian yaitu sejarah hidup. Sejarah hidup juga merupakan salah satu keistimewaan atau kultural yang ada dalam masyarakat, karena setiap memiliki sejarah-sejarah daerahnya masing-masing. Nah, kemudian sistem norma. Saya misalkan contohnya dalam masyarakat Nias. Norma-norma yang ada dalam masyarakat Nias telah diatur melalui kebudayaan-kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Dari beberapa materi yang saya paparkan tadi, contoh relevan yang ada dalam masyarakat yang saya ambil yaitu masyarakat, di mana masyarakat Nias masih saat ini masih banyak yang namanya masyarakat pedesaan, di mana jika kita lihat ciri-ciri tadi seperti kultural yang saya sebutkan tadi ada dalam masyarakat Nias, karena sebagian besar masyarakat Nias pada saat ini masih dalam masyarakat desa atau memiliki aspek-aspek kultural yang masih banyak. Demikian materi yang saya paparkan melalui video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi